Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pagi hari tadi kita melihat Bitcoin naik cukup impulsif, dimana kita melihat Bitcoin itu lompat hampir 400 US dollar ya, atau 1,42%. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi Bitcoin di hari ini kok bisa nanjak cukup impulsif? Nanti Uang Receh akan bongkar apa faktor yang mempengaruhi Bitcoin bisa naik. Akankah ini menjadi katalis besar untuk Bitcoin memang meneruskan sesi bull run-nya, ataukah ini hanya semacam fake out untuk mencari lower high dan meneruskan penurunannya ya teman-teman. Nah selain itu juga Uang Receh nanti akan bahas mengenai kalender event yang akan ada di malam ini, yang tentunya menurut Uang Receh pribadi cukup mampu memberikan pergerakan ke market. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh ngupas untuk keduanya, simak penjelasan Uang Receh itu sampai akhir teman-teman. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya, agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu teman-teman ke berita apa sih yang membuat Bitcoin kok naik cukup impulsif. Nah, berita yang pertama di sini Uang Receh mau menekankan lagi, ternyata isu besar soal debt ceiling, atau mungkin jika debt ceiling tidak dinaikkan Amerika Serikat akan bangkrut, itu masih menjadi trending topik ya. Ternyata para investor masih wait and see terhadap keputusan tentang debt ceiling teman-teman. Dan bertepatan di hari ini ternyata ada pertemuan penting antara Biden dengan McCarthy selaku ketua DPR di Amerika Serikat sana. Nah, di sini pagi tadi tepatnya teman-teman, Uang Receh melihat berita di Reuters, Biden and McCarthy to meet on Monday as debt ceiling talk resume. Akan ada perbincangan lagi teman-teman, perbincangan yang belum clear, dan menurut Uang Receh perbincangan yang masih mengedepankan ego masing-masing politik bertemu lagi. Dan hari ini juga akan dibahas tentang kesepakatan soal debt ceiling teman-teman. Nah setelah Uang Receh membaca untuk berita ini, ternyata teman-teman, after terjadi pertemuan antara Biden dengan McCarthy di hari ini, Uang Receh mendapat berita tambahan. Dan berita tambahannya ini sebenarnya menurut Uang Receh pribadi cukup negatif, artinya bukan positif teman-teman. Di awal berita Uang Receh baca itu, Uang Receh berpendapat bahwa wah ini debt ceiling bakal dinaikin nih, pertemuan sudah semakin mepet dengan deadline di sekitaran tanggal 1 Juni. Dan after Uang Receh baca di berita Reuters ini, ternyata setelah pertemuan itu terjadi, Uang Receh juga dapat berita dari Reuters juga. Ini kurang lebih 3 jam yang lalu diupdate, dan artinya berita ini lebih update ketimbang yang pertama kali teman-teman. Ini sekitar 1 hari yang lalu atau tadi pagi baru rilis, dan ini sekitar 3 jam yang lalu. Nah di sini Uang Receh membaca bahwa Biden dengan McCarthy meeting ends with no deal on debt ceiling. Artinya Biden dengan McCarthy belum punya keputusan soal menaikkan debt ceiling Amerika Serikat. Artinya masih ada pertentangan antara McCarthy dengan Biden soal penentuan debt ceiling. Nah menurut Uang Receh, tadi pagi Uang Receh sempat melihat Bitcoin pump, dan sampai sekarang ini masih cukup menunjukkan hijau yang cukup besar. Ini bisa jadi hanyalah sebuah fake out teman-teman. Artinya memang tadi pagi mungkin cukup ada sentimen positif di pasar, dan sekarang mungkin karena masih terjadi perundingan atau belum ada kesepakatan soal debt ceiling, bisa jadi ini hanyalah sebuah fake out, dan setelah itu akan langsung turun ke bawah lagi teman-teman, kalau debt ceiling tidak segera disahkan atau tidak segera dinaikkan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Nah, kita akan bedah dulu kira-kira alasan dari mereka berdua belum ketemu soal menaikkan debt ceiling di Amerika Serikat. Nah, kita geser ke bagian bawah teman-teman. Di sini kita melihat di paragraf ini sebenarnya awal dari permulaan antara Biden dengan McCarthy berselisih soal penaikan batas utang dari Amerika Serikat adalah Presiden Joe Biden and House Speaker Kevin McCarthy called not reach an agreement Monday on how to raise US government 331.4 trillion debt ceiling with just 10 days before a possible default that causing the US economy but for to keep talking. Nah, antara Joe Biden dengan McCarthy itu belum terjadi kesepakatan di pertemuan hari ini untuk menaikkan batas utang dari Amerika Serikat. Sedangkan mereka itu dikejar yang namanya deadline, teman-teman. Si Janet Yellen atau Treasury atau Menteri Keuangan dari Amerika Serikat itu mengingatkan mereka berdua bahwa sekitaran tanggal 1 kalau batas utang dari Amerika Serikat tidak dinaikkan, ada kemungkinan Amerika Serikat akan terjadi gagal bayar. Artinya Amerika Serikat hanya punya waktu sekitar 10 hari untuk menentukan naik atau tidaknya. Dan jika sampai 10 hari lagi belum ada penentuan antara batas utang ini, ada kemungkinan Amerika Serikat akan benar-benar terjadi default, teman-teman. Dan default ini sebenarnya belum pernah dilalui atau belum pernah dialami oleh Amerika Serikat. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa debt ceiling adalah sebuah isu lama yang hampir terjadi 11 kali dalam 23 tahun terakhir ya teman-teman. Nah, di sini awal mula dari perselisihan mereka, the Democratic President and the top congressional Republican have struggled to make a deal as McCarthy pressured the White House to agree to spending cut. Nah, di sini ujung atau inti dari permasalahannya sebenarnya antara Demokrat dengan Republik. Republik itu menginginkan bahwa Gedung Putih atau pihak dari Joe Biden untuk memotong anggaran belanja negara, teman-teman. Dan Biden menganggap hal itu atau pemotongan anggaran belanja terlalu ekstrim. Dan Biden punya ide untuk menaikkan pendapatan negara. Artinya di sini belum terjadi kesepakatan antara pihak pemerintah untuk menekan pengeluarannya dan bagaimana solusi dari Biden itu pengeluaran tetap tapi tax yang dinaikkan, alias kalau tax dinaikkan otomatis revenue akan bertambah, pengeluarannya tetap, teman-teman. Tapi hal ini, ide dari Biden tentang menaikkan tax itu langsung ditolak oleh pihak Republikan. Karena Republikan menganggap dengan naiknya tax, beban warga Amerika Serikat mungkin akan semakin besar. Dan Republikan kurang setuju itu, teman-teman. Nah, akibat perselisihan ini sampai hari ini untuk penentuan utang dari Amerika Serikat itu belum disetujui oleh Kongres, teman-teman. Nah, kita geser ke bagian bawahnya dulu. Nah, setelah pertemuan yang menurut uang receh gagal atau belum mempunyai keputusan valid soal kenaikan debt ceiling, hari ini di malam ini juga mereka masih intens untuk melakukan pembicaraan, teman-teman. Pembicaraan tentang bagaimana menemukan jalan tengah atau titik tengah antara Republik dengan Demokrat. Nah, semoga saja teman-teman, semoga saja dengan membaca berita dari Reuters ini kita sama-sama melihat bahwa sekarang memang masih terjadi yang namanya adu pendapat antara politik dari pihak Republik dengan politik dari pihak Demokrat. Nah, hal ini sebenarnya hal wajar yang kita sama-sama harus tahu. Ending dari keputusan ini berdasarkan sejarah dari debt ceiling yang 11 kali sudah terjadi. Ending dari debt ceiling adalah penaikan atau
DPR menyetujui untuk dinaikannya plafon utang dari Amerika Serikat. Tapi ini hanyalah sekedar drama, teman-teman. Karena apa? Yang pertama yang perlu kita lihat, sebentar lagi akan terjadi pemilihan atau election di Amerika Serikat. Artinya akan ada persaingan antara Demokrat dengan Republik untuk memperoleh vote dari masyarakat atau warga negara Amerika Serikat. Artinya ini adalah ajang buat mereka berlomba bagaimana meyakinkan publik, bagaimana sih pihak Demokrat seperti apa dan pihak Republik seperti apa. Dan tentunya mungkin bagi kita para pelaku pasar, sebenarnya kita masih punya waktu sekitaran 10 hari lagi untuk menunggu bagaimana perkembangan dari isu debt ceiling ini. Dan menurut uang receh pribadi, kalau kita melihat di time frame 1 hari, sebenarnya ini sudah cukup mengindikasikan, teman-teman, bagaimana investor itu berperilaku atau bagaimana para pembeli atau para whale dari Bitcoin itu berperilaku. Market terjadi sideways dalam kurun waktu yang cukup lama. Kita bisa melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir 15 hari itu market sideways, teman-teman. Di sini artinya semua yang bermain di crypto aset ataupun risk asset, sekarang mereka sedang wait and see dulu terhadap keputusan dari debt ceiling. Nah, jika debt ceiling itu tidak dinaikkan, artinya Amerika Serikat akan pertama kali mengalami yang namanya default atau pertama kali mengalami yang namanya bangkrut, teman-teman. Dan ini tentunya tidak diinginkan oleh kita semua yang bermain di risk asset. Karena apa? Dengan bangkrutnya Amerika Serikat, artinya Amerika Serikat akan masuk ke jurang resesi. Dan kita sama-sama tahu jika Amerika Serikat itu resesi, sampai detik ini video uang receh dibuat, Amerika Serikat masih cukup power terhadap segala hal, baik itu segi dolar ataupun perekonomian dunia ataupun teknologi dan yang lain sebagainya, teman-teman. Artinya jika sebuah negara besar itu kolaps, efek dominonya akan kemana-mana. Dan tentunya bisa jadi market stock ataupun market crypto akan mengalami flash crash. Dan kalau kita flash crash, teman-teman, di sini uang receh melihat probabilitas terburuknya dari isu debt ceiling jika tidak segera dinaikkan, ada potensiali Bitcoin bahkan akan menembus ke titik bawah, lebih bawah daripada posisi 25.000, teman-teman. Bisa jadi dia akan retest ke posisi support di sekitaran bulan Februari sebelum mantul, yaitu di posisi 20.000 atau angka psikologisnya, dan worst case skenario-nya bisa jadi balik ke level 15.000. Tapi ini semua hanya skenario terburuk terhadap isu dari debt ceiling, teman-teman. Sedangkan jika ini hanyalah sebuah drama yang endingnya kita sama-sama tahu bahwa debt ceiling akan tetap dinaikkan dengan berbagai cara dari kedua belah pihak, teman-teman. Nah, jika debt ceiling dinaikkan dalam waktu dekat, itu menurut uang receh pribadi bisa menjadi sebuah katalis besar untuk Bitcoin kembali meneruskan sesi penguatannya, teman-teman. Dan dalam time frame yang lebih singkat, kita bisa melihat Bitcoin untuk kembali naik ke atas, kita perlu melihat Bitcoin itu break dari posisi 27.500, atau paling enggak Bitcoin berhasil close di atas dari EMA21, teman-teman, yaitu sekarang berada di posisi sekitar 27.908. Nah, jika Bitcoin berhasil close dari posisi sana, potensiali Bitcoin akan kembali meneruskan penguatan ke posisi sekitar 29.600-an atau 30.000, teman-teman. Tapi itu semua masih dalam perspektif jika debt ceiling disetujui sebelum Juni tahun 2023, teman-teman. Nah, silahkan kalian riset terlebih dahulu kemungkinan terburuk dari debt ceiling, dari isu apa, dan bagaimana cara kita memanfaatkan sebuah isu untuk memperoleh aset dengan diskon yang cukup oke, teman-teman. Dan sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, bisa dibantu like, share, dan silahkan komentar di video uang receh buat kalian yang punya improve atau buat kalian yang punya fakta lain, teman-teman, tentang pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini.
Nah, sebelum uang receh tutup, di sini uang receh ada tambahan bahwa di tanggal 24 Mei tahun 2023 akan ada speech dari Janet Yellen ya teman-teman. Dan menurut uang receh pribadi, speech dari Janet Yellen ini akan cukup berpengaruh di kripto ataupun pasar saham. Karena apa? Di sini Janet Yellen secara mau tidak mau atau langsung tidak langsung mungkin akan sedikit membahas tentang proyeksi isu tentang debt ceiling dan bagaimana Amerika Serikat akan menyikapi tentang isu tersebut teman-teman. Thank you for watching till the end. See you on the next video.